Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di bab 7 yaitu media promosi pemasaran. Promosi merupakan aktivitas komunikasi untuk memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat luas agar mau membeli dan menggunakan produk yang kita buat. Tujuan promosi sendiri itu ada beberapa macam, antara lain yang pertama untuk meningkatkan angka penjualan dan keuntungan usaha kita. Yang kedua, untuk memperluas informasi suatu produk. Yang ketiga, mendapatkan konsumen baru. Dan yang keempat adalah menginformasikan keunggulan produk yang kita buat. Untuk mencapai tujuan dari promosi, maka ada beberapa jenis-jenis promosi, di antaranya yang pertama adalah promosi secara langsung, yaitu mengenalkan produk dengan bertemu calon konsumen secara langsung dalam satu wilayah yang sudah ditentukan. Contohnya membagikan brosur pada sebuah bazar atau membagikan contoh produk di sebuah lokasi keramaian atau event dan memasang spanduk digital pada tempat usaha. Dalam promosi secara langsung ini itu mempunyai kekurangan, yaitu terbatasnya calon konsumen yang dapat dijangkau karena kegiatan seperti ini tuh hanya diadakan pada lokasi-lokasi tertentu seperti perkantoran, sekolah atau kampus, mall, dan lain-lain. Dan hanya orang-orang yang berada di lokasi tersebut yang bisa dijangkau. Jadi peminatnya hanya sedikit. Yang kedua, promosi melalui media offline, yaitu cara untuk mengenalkan produk dengan menggunakan media offline seperti media cetak, media elektronik. Contohnya itu memasang iklan pada brosur, koran, majalah, radio, televisi, banner, dan lain-lain. Keuntungan dari promosi melalui media offline ini yaitu dapat menjangkau banyak calon konsumen dalam waktu yang lama. Namun, biaya promosi ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Yang ketiga, promosi melalui media online. Nah, dalam perkembangan teknologi dan media informasi sekarang sudah zamannya era digital, sehingga promosi melalui media online itu sudah banyak digunakan oleh pengusaha-pengusaha. Contohnya itu untuk memperkenalkan produk, merek, dan usaha bisa melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, blog, website, dan lain-lain. Ketika mempromosikan bisnis dengan menggunakan media online ini adalah mempunyai kelebihan karena lebih murah. Internetnya mudah dijangkau, kemudian lebih cepat, jangkauannya juga banyak. Akan tetapi, para wirausaha itu membutuhkan kreativitas secara terus-menerus dalam berpromosi karena terdapat banyak kompetitor atau pesaing di dalam berpromosi. Sebelum memutuskan untuk memilih berpromosi dengan media apa, ada beberapa gambaran usaha offline dan online. Yang pertama mengenai modal. Kalau usaha online itu membutuhkan modal yang lebih murah karena biaya awal yang dibutuhkan untuk membuka toko online itu hampir bisa dikatakan gratis. Kemudian kalau usaha offline itu membutuhkan persiapan yang matang karena modal yang dibutuhkan itu relatif banyak. Contohnya kita harus menyiapkan modal untuk sewa gedung yang semakin hari semakin mahal dan lain-lain. Gambaran usaha yang kedua yaitu jenis produk. Nah, untuk usaha online itu bisa menjual berbagai jenis produk. Kalau usaha offline bisa menjual berbagai jenis barang dalam satu toko, tapi tentunya akan terbatas pada tempat dan penyediaan stok barang. Gambaran yang ketiga yaitu waktu operasional. Kalau usaha online tidak terikat oleh waktu sehingga dapat beroperasi selama 24 jam. Sedangkan usaha offline itu hanya dapat beroperasi pada waktu-waktu tertentu, sekitar 8 jam per hari, dan akan tutup pada tanggal merah dan hari libur. Gambaran yang keempat, dalam sistem pemasaran, usaha online itu tidak membutuhkan sistem pemasaran yang rumit, karena hanya cukup melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Sedangkan usaha offline itu masih membutuhkan dan memakai sistem cetak brosur yang membutuhkan modal tidak sedikit, juga repot dalam membagikan brosur agar banyak orang yang melihat. Gambaran yang kelima yaitu jangkauan pemasaran. Untuk usaha online jangkauannya sangat luas, bahkan bisa sampai ke seluruh Indonesia. Sedangkan usaha offline itu jangkauannya sangat sempit
karena hanya di sekitar daerah toko yang kita miliki. Gambaran yang keenam yaitu jumlah persediaan produk. Untuk usaha online tidak harus memiliki persediaan atau stok produk karena kita dapat memilih sistem dropship atau menjual barang dari tempat orang lain untuk kita jual lagi tanpa kita harus memiliki barang tersebut, dan jumlah barangnya juga dapat disesuaikan dengan permintaan dari pembeli. Sedangkan usaha offline itu kita harus mempunyai stok barang yang akan dipasarkan. Gambaran yang ketujuh yaitu cara penjualan. Untuk usaha online kita melakukan penjualan dengan cara bertransaksi di media digital sehingga tidak perlu terjadi tatap muka. Tetapi kalau usaha offline, penjualan dengan tatap muka secara langsung dengan pembeli. Gambaran yang kedelapan yaitu sistem pembayaran. Untuk usaha online, menerapkan sistem pembayaran secara online berupa transfer bank ke rekening penjual. Sedangkan usaha offline itu menerapkan sistem pembayaran langsung bersamaan dengan saat pembeli datang memilih barang yang diinginkan. Gambaran yang kesembilan yaitu tenaga kerja. Untuk usaha online itu tidak membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengerjakannya, bahkan tidak membutuhkan karyawan sama sekali karena semua kita yang menghandle. Sedangkan usaha offline itu sangat membutuhkan banyak tenaga kerja. Gambaran yang ke-10 yaitu pembukaan cabang. Untuk usaha online bisa memiliki cabang banyak hanya dengan cara membuat banyak website atau membuat toko secara gratis di platform marketplace, baik secara gratis maupun berbayar seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Sedangkan usaha offline, kita bisa membuka cabang di wilayah yang berbeda dengan pasar yang cukup meyakinkan. Namun, kita harus menyiapkan modal yang tidak sedikit. Media promosi offline adalah media untuk memberitahukan mengenai produk dan profil usaha melalui alat yang berwujud dan langsung tertuju kepada target konsumen. Contoh dari media promosi offline ini yang pertama yaitu media promosi ruang terbuka seperti brosur atau pamflet, yang kedua adalah booklet, yang ketiga adalah katalog, yang keempat leaflet, yang kelima flyer, yang keenam kartu nama, yang ketujuh billboard, yang kedelapan baliho, yang kesembilan spanduk, dan yang ke-10 adalah banner. Media promosi yang kedua yaitu media promosi produk alternatif, yaitu contohnya berupa kaos, topi, tas, pulpen, payung, dan lain-lain. Itu biasanya perusahaan memberikan promosi berupa barang jadi agar hasilnya itu lebih mengena. Yang ketiga, media promosi offline. Yang pertama yaitu word of mouth atau istilahnya promosi dari mulut ke mulut. Yang kedua berupa tester atau sampel, itu menggunakan produk yang dibagikan secara langsung kepada target-target promosi. Yang ketiga yaitu surat penawaran. Kemudian yang keempat itu telemarketing. Yang kelima iklan media cetak, contohnya berupa surat kabar, majalah, tabloid. Dan yang terakhir adalah iklan di media elektronik, bisa di radio ataupun di televisi. Selanjutnya media promosi online, yaitu media yang dapat digunakan untuk melakukan promosi dengan teknologi digital dan internet. Contoh dari media promosi online yang pertama bisa menggunakan sarana media sosial seperti Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua yaitu SEO Google, merupakan kepanjangan dari Search Engine Optimization milik Google yang merupakan situs pencarian tidak berbayar atau non-iklan dari sebuah mesin pencari. Nah, tujuan utama SEO antara lain itu untuk meningkatkan volume traffic kunjungan pengguna internet atau meningkatkan kualitas traffic kunjungan calon konsumen. Media promosi online yang ketiga yaitu bisa berupa blog atau website untuk bisnis. Blog atau website merupakan aplikasi web berupa tulisan atau bisa disebut sebagai majalah digital. Perbedaan blog dan website dari segi konten, kalau blog berisi berbagai macam konten seperti membahas masalah teknologi, fashion, produk, bahkan berita hiburan. Tetapi kalau sebuah website itu hanya mewakili satu produk saja. Kemudian dari segi bahasa konten, untuk blog itu menggunakan bahasa yang umum atau menggunakan bahasa yang dipakai untuk sehari-hari. Sedangkan website itu menggunakan bahasa formal untuk menggambarkan
kontennya. Perbedaan dari segi waktu, kalau blog itu dibatasi dimulai dari jam 8 sampai jam 12, tetapi kalau website itu tidak akan mempengaruhi jumlah pengunjung, jadi seperti 24 jam seperti itu. Kemudian dari interaksi pengguna sendiri, kalau blog itu dianggap lebih interaktif karena menawarkan pengunjung opsi untuk berkomentar, menyukai, dan membagikan postingan. Sementara pada website, hanya admin yang memblok komentar sehingga website kurang interaktif. Media promosi online yang keempat, YouTube adalah salah satu media online untuk melakukan penjualan. Banyak orang yang menyukai belanja dengan melihat iklan atau cara menggunakan produknya terlebih dahulu. Dan yang kelima yaitu marketplace atau pasar di internet. Nah, di marketplace seperti Shopee, Lazada, Elevenia, dan lain-lain, dari penjualan produk menggunakan jasa di marketplace ini banyak keuntungan yang kita peroleh, di antaranya yaitu sudah tercipta transaksi jual beli. Yang kedua, banyak belajar dari sesama penjual. Yang ketiga, keamanan bertransaksi dengan rekening bersama. Yang keempat, bisa memanfaatkan promosi gratis. Dan yang kelima, memiliki daya tarik untuk konsumen karena konsepnya serba ada. Itu tadi penjelasan dari materi bab 7 yaitu media promosi pemasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.